assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya ini? Sehat? Alhamdulillah sehat ya. Oke, kita bertemu lagi pada hari ini di mata kuliah Manajemen Pembiayaan Bank Syariah. Mari kita awali dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Untuk tema yang ke-10 ini kita nanti akan berdiskusi terkait dengan prinsip kehati-hatian dan penerapan analisis 5C dalam pembiayaan perbankan syariah. Ada capaian pembelajaran mata kuliah sama indikator yang perlu teman-teman ketahui pada mata kuliah Manajemen Pembiayaan Bank Syariah di pertemuan 10 ini. Untuk capaian pembelajaran mata kuliahnya adalah menguasai konsep dan praktik alur pembiayaan sehat serta penerapan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan bank syariah. Kemudian indikator dari mata kuliah ini yang pertama adalah teman-teman semuanya, mahasiswa semuanya tepat dalam memahami dan menjelaskan prinsip kehati-hatian serta analisis 5C dalam pembiayaan bank syariah. Kemudian indikator yang kedua, ini teman-teman mahasiswa memiliki ketepatan dalam mensimulasikan dan mempraktekkan analisis 5C dalam pembiayaan perbankan syariah. Untuk mengantisipasi pembiayaan yang bermasalah agar pembiayaan ini memiliki kualitas yang baik, maka di dalam prakteknya dalam pembiayaan ini harus menerapkan prinsip kehati-hatian. Di samping itu, prinsip kehati-hatian ini diterapkan salah satunya adalah dengan melakukan analisis pembiayaan. Lah, analisis pembiayaan inilah nanti yang juga akan kita pelajari terkait dengan 5C. Dalam perkuliahan hari ini, ke-10 ini, yang saya nilai adalah keaktifan Anda dalam menyampaikan materi, kemudian keaktifan Anda dalam bertanya dan menyampaikan ide, kemudian keaktifan Anda dalam menganalisis kasus. Untuk selanjutnya, kami persilakan kepada pemakalah untuk menyampaikan materi yang sudah dibuat dan mendiskusikannya dengan teman-teman semuanya. Monggo silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Di sini kami akan mempresentasikan tentang prinsip kehati-hatian dan analisis 5C. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Hafisni. Oke. Yang pertama, kenapa sih harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan? Nah, karena pembiayaan adalah satu-satu sumber penghasilan terbesar bank. Pembiayaan harus dijaga kolektibilitasnya atau kualitas kelancarannya. Untuk menjaga kelancarannya, maka diperlukan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan di bank syariah. Yang selanjutnya, analisis pembiayaan. Di sini menerapkan prinsip 5C. Yang pertama, karakter. Di sini karakter calon nasabah harus dinilai sebelum mendapatkan fasilitas pembiayaan. Yang kedua, capacity. Capacity atau kemampuan calon nasabah dalam berbisnis dan mengembalikan dana pembiayaan. Yang ketiga, kapital atau modal. Kapital ini digunakan untuk mengukur seberapa besar tingkat keyakinan calon nasabah terhadap usahanya sendiri. Dan yang keempat, condition atau kondisi sekitar yang berpengaruh pada usahanya calon nasabah. Yang kelima ada kolateral atau jaminan. Terkait dengan meneliti kepemilikan jaminan yang diserahkan. Dan yang kedua mengukur dan memperkirakan stabilitas harga jaminan dimaksud. Baik teman-teman, demikian presentasi kami. Silakan apabila ada pertanyaan dan pendapat ataupun ide yang mau disampaikan oleh teman-teman, saya persilahkan. Dari pemaparan yang sudah dijelaskan tadi, apa akibatnya bank syariah itu tidak menerapkan prinsip kehati-hatian saat proses penyaluran pembiayaan? Terima kasih. Baik, Mbak Atika, atas pertanyaannya tadi. Nah, menurut pendapat kami, kalau bank syariah tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam proses penyaluran pembiayaan, maka bank tidak dapat memiliki dan men-screening mana nasabah yang layak dibiayai dan mana nasabah yang tidak layak. Izin bertanya, Mbak, apakah 5C tersebut harus dipenuhi oleh calon nasabah untuk mendapatkan penilaian layak? Dan mana yang paling utama dan paling didahulukan terlebih dahulu? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang kedua dari Mbak Imratun Nadifah. Nah, untuk mendapatkan penilaian yang layak,
5C menjadi dasar analisis harus dipenuhi secara keseluruhan oleh nasabahnya. Mana yang paling utama? Maka yang paling diutamakan adalah karakter. Sudah selesai ya tadi makalahnya dan diskusi kita. Saya kira menarik sekali apa yang kita diskusikan. Dan terima kasih atas kedua presenter, ada Mbak Nikmati Rosida sama ada Mbak Hafizni yang telah memaparkan materinya. Dan terima kasih juga kepada penanya. Untuk selanjutnya saya ajak teman-teman untuk simulasi. Simulasi ini nanti akan saya kasih satu kasus tentang beberapa orang yang mengajukan pembiayaan. Kemudian Anda berkewajiban untuk menganalisis kira-kira dari analisis Anda orang ini layak atau tidak. Kemudian dengarkan baik-baik. Nanti setiap kelompok saya minta untuk menyampaikan pendapatnya. Kalau ada kelompok lain yang mau menanggapi juga silahkan. Kemudian nanti setiap orang meringkas. Ringkasan ini saya minta individu. Setiap orang menulis hasil dari apa yang menjadi rekomendasi analisis kasus Anda. Kemudian itu nanti dikumpulkan di akhir jam kita. Untuk kelompoknya sesuai dengan yang sudah saya bagi ya. Ini sebelah sini 1, 2, 3, 4 kelompok 1, 1, 2, 3, 4. Yang sebelah sini kelompok 2 dan yang terakhir 1, 2, 3, 4, 5 ini kelompok 3. Ada 3 kasus. Sudah selesai kelompok 1, 2, 3. Oke, silahkan nanti setiap kelompok menyampaikan hasil yang Anda diskusikan, rekomendasi. Baik, dari analisis dari kelompok kami, untuk kasus pertama ini cukup diterima karena dari sisi pembiayaan, Mas Budi, ketika kami analisis dari pendapatan dan biaya bulanan dari Mas Budi, ini kelebihan dari pendapatan sudah cukup mengcover untuk agunan per bulannya. Berdasarkan hasil diskusi kami bahwa kasus yang kami terima untuk pengajuan pembiayaan ini kami ACC diterima karena apa? Andi itu kan 3 bulan lagi dia akan naik jabatan sehingga uang yang biasa per bulan dikeluarkan sisanya itu dari gaji tambahannya itu bisa dibayarkan ke KSPPS-nya langsung gitu. Jadi Baik, dari hasil diskusi kami, kasus yang kami terima itu ditolak. Karena dilihat dari karakter nasabah, ini Budi cenderung tertutup dan tidak begitu bersosialisasi dengan masyarakat. Artinya nasabah ini karakternya jelek. Lalu dilihat dari kondisinya, ini Budi sering memiliki masalah tanggungan keuangan dengan rekan bisnis dan tidak kunjung segera diselesaikan. Artinya Budi ini sering nunggak-nunggak gitu dalam membayar tagihannya. Jadi kasus ini ditolak dalam mengajukan pembiayaan. Amanlah pembiayaannya. Baik, saya kira dari Anda ketika mendengarkan paparan kawan-kawan tadi pasti ada yang berbeda pendapat. Silahkan, ada yang mau atau punya pendapat yang lain? Oke, Mbak Nazifah kayaknya ada pendapat atau Menanggapi dari kelompok yang nomor 2 itu, dari saya itu kurang setuju kalau di ACC. Karena apa? Karena kan walaupun jabatannya akan naik 3 bulan ke depan, tapi dilihat dari istri dan anaknya itu hidupnya hedon dan mewah, dan itu menyebabkan potensi bermasalah dalam pembiayaannya. Baik, saya kira hasil diskusinya cukup dalam ya. Jadi saya simpulkan bahwa pembiayaan itu penting dalam bank syariah karena dia menjadi salah satu ujung tombak dalam mendapatkan profit atau pendapatan. Maka kondisi pembiayaan yang sehat itu mutlak harus diwujudkan dalam perbankan syariah. Kalau pembiayaannya banyak yang bermasalah, banyak yang tidak sehat, itu akan memberikan kerugian dan dampak buruk terhadap kinerja bank syariah, terutama dalam penilaian kinerja keuangan dan kinerja pembiayaan. Kemudian untuk mengantisipasi pembiayaan yang bermasalah agar pembiayaan ini memiliki kualitas yang baik, maka di dalam prakteknya dalam pembiayaan ini harus menerapkan prinsip kehati-hatian. Di samping itu, prinsip kehati-hatian ini diterapkan salah satunya adalah dengan melakukan analisis pembiayaan, gitu ya. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Untuk tugasnya individu tadi sudah selesai? Sudah? Sudah ya? Oke, jadi kumpulkan per kelompok ya. Oke, kumpulkan, kembalikan ke saya untuk hasil tugasnya. Untuk mata kuliah ini ada beberapa penilaian tadi sudah saya sampaikan, kedalaman presentasi, kemudian penyampaian materi,
kemudian keaktifan di kelas dari pendapat dan pertanyaan. Di samping itu juga analisis kasus yang sudah teman-teman lakukan. Insya Allah nanti ini menjadi salah satu indikator dan penilaian yang akan saya lakukan untuk menilai hasil perkuliahan teman-teman pada hari ini. Tetap semangat ya, sampai jumpa di minggu depan untuk pertemuan dan tema selanjutnya. Semoga apa yang Anda pelajari pada hari ini bermanfaat dan barokah untuk kita semua. Mari kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.